disiplin mereka itu. Kalau berangkat ngamen itu nggak pernah lebih dari jam 7 misalnya, karena menurut mereka nanti yang di jalan penumpang-penumpang baru masuk kantor. Yang saya lihat juga sebetulnya mereka ke jalanan itu butuh figur, bukan hanya ekonomi, karena banyak kok anak jalanan berasal dari keluarga mampu itu banyak. Ya ini penghargaan Kalpataru ini merupakan sebuah hasil dari proses panjang saya dan anak-anak di Kumala ya dalam menekuni kegiatan daur ulang. Selamat datang di Bank Sampah Induk Kumala. Ini merupakan tempat pengelolaan sampah-sampah yang berasal dari warga masyarakat di Jakarta Utara. Sampah-sampah itu didapatkan dari setoran dari bank sampah unit yang ada di Jakarta Utara, kemudian disetor ke sini dan kita olah. Jadi ketika sampah yang dari BSU itu datang, itu diangkut ke sini, kemudian awalnya ditimbang dulu, ditimbang untuk kedua kalinya dan dicatat ya. Nah kemudian setelah ditimbang kita bagi-bagi, jadi ada yang ke atas itu untuk barang-barang atau sampah-sampah botol plastik dan galon, ada yang kertas khusus ada di tempat pemilahan kertas, kemudian emberan, logam dan lain-lain itu kita pilah. Ini biasanya untuk kardus ya, tapi kemarin kita udah setorkan kardus, udah dijemput. Kemudian ini untuk emberan, macam-macam jenis plastik ya, yang di luar botol botol bekas mineral. Kemudian ini kertasan dari buku-buku ya, arsip-arsip, majalah, koran disimpannya di sini, dipilah juga gitu. Nah ini ada beberapa jenis sampah yang seperti tutup botol, kemudian gelas-gelas. Ini gelas-gelas juga bermacam-macam. Kalau gelasnya dicampur itu nilai jualnya rendah. Tapi kalau dipilah ada A1, A2, A3 itu nilainya akan berbeda gitu. Nah di sini dari atas ini untuk botol plastik, botol mineral, itu dari atas setelah dipilah turun ke mesin pres. Karena dengan di pres ini harganya juga beda dibanding hanya di karung gitu ya. Ini pokoknya di sini itu bagaimana caranya sampah itu berkualitas dan punya nilai jual yang tinggi gitu. Nah ini ruangan membuat produk-produk daur ulang. Jadi ada beberapa sampah, misalnya kertas ya, kemudian kayu-kayu palet juga kita dari mitra-mitra kerja, atau ada masyarakat nebang pohon, nah itu dahan-dahannya gitu ya, ininya juga didaur ulang di sini. Nah seperti ini kita lihat, ini sedang membuat produk ya. Ini ada produk untuk paper bag ya. Paper bag, kemudian ini lagi bikin box tisu ya, ada orderan box tisu. Ini kertas ini dari daur ulang sampah kertas dicampur sampah organik, bisa pelepah pisang, eceng gondok, alang-alang, ini menjadi campuran bahan baku kertasnya. Kan itu gratis. Kalau di sini ada 10 anak yang kita berdayakan di Kumala gitu ya. Mungkin udah lebih dari 1000 ya. Kalau jadi nanti menjelang hari raya biasanya kumpul alumni itu pada datang. Ada yang nuntun anak istrinya, ada yang udah kerja misalnya, itu
ajang silaturahmi kita lah dengan alumni gitu. Dulu memang awal ke Jakarta itu niatnya itu mencari kerja ya. Cuman waktu itu kebetulan pas datang ke Jakarta tuh kita numpang di tempat temen yang punya rumah singgah. Nah di situ kan banyak anak-anak jalanan gitu ya. Nah, sebetulnya itu udah berniat untuk nyari kerja, bukan di yayasan gitu ya. Nah tapi waktu itu ada kesempatan kita ada sebuah yayasan yang menawarkan lowongan untuk pekerja sosial waktu itu, karena sebetulnya background saya pekerja sosial gitu. Tapi ya karena di situ juga ada anak jalanan, kita nyaman gitu ya. Kebetulan saya senang musik juga, gitar gitu ya, dengan anak-anak. Nah, pada akhirnya ya mulai tumbuh ketertarikan gitu ya. Ketertarikan kenapa? Karena di satu sisi saya ngelihat berbagai potensi nih yang mereka punya. Waktu itu sih sederhana aja ya, misalnya saya ngelihat mereka tuh jarang sakit gitu ya. Kemudian kalau melakukan aktivitas ngamen itu terjadwal, disiplin mereka itu. Kalau berangkat ngamen itu nggak pernah lebih dari jam 7 misalnya, karena menurut mereka nanti yang di jalan penumpang-penumpang baru masuk kantor. Jadi mereka cegat ketika mereka di jalan, begitupun sorenya gitu kan. Jadi sebenarnya mereka sudah belajar disiplin, terjadwal lah. Waktu mereka sebenarnya luang. Setelah ngamen ya mereka tiduran, kadang-kadang mungkin ngelem atau berbuat kegiatan lain ya. Menurut saya kurang produktif gitu ya menurut saya. Ya mungkin hanya sebatas nyanyi-nyanyi gitu. Nah, untuk mengisi waktu mereka di luar waktu ngamen itu kan saya berpikir bikin apa nih kegiatan yang kira-kira kita seneng. Selain main gitar tadi ya, kita senang membuat satu karya misalnya, kegiatan yang bisa mengisi waktu-waktu mereka gitu kan. Nah akhirnya karena waktu itu sering ngumpulin koran bekas, sumpit bekas mie ayam gitu ya, dan lain-lain, bahkan eceng gondok di danau-danau Sunter, danau Cincin itu kita pungut dulu tuh pelepah pisang. Nah itu kita jadikan media. Tadinya kita tidak berpikir untuk ini jadi satu produk yang nantinya bisa dijual, dapat uang, tidak berpikir ke situ. Hanya senang-senang aja gitu ya. Karena kebetulan teman-teman dari jalanan ini senang. Jadi kalau pulang ngamen pasti bikin kertas lah, bikin handicraft produk gitu. Nah, awalnya di situ. Jadi ya sebisa-bisa kita aja dengan anak-anak. Tidak peduli itu berkualitas atau tidak, rapih atau tidak, menarik atau tidak. Yang penting happy tadi awalnya ya. Nah, kemudian kan suka ada orang datang beli produk gitu ya. Tapi ya ternyata mereka itu tidak betul-betul memberi karena butuh. Hitung-hitung nyumbang lah, itu ngasih. Karena pernah tuh ada tamu datang pas pulang, barang produk yang dibeli itu mereka simpan di pinggir jalan. Dan itu pas terlihat oleh anak kita. Nah itu yang awal membuat kita bagaimana nih caranya orang datang itu karena butuh, bukan karena kasihan gitu. Nah itu yang ya kadang-kadang kita dulu mah ya ke pameran, ngabring tuh anak-anak ke pameran, ada produk-produk yang dijual digambar atau dipoto, atau punya uang dibeli, datang ke tempat kita dibongkar, ditiru gitu ya. Nah sampai pada akhirnya ketika kita punya punya pasar gitu ya, pasar. Nah itu kan pasar itu kadang-kadang produk kita tidak sesuai dengan orderan. Nah, dia ngasih tahu ini
kurang rapi, kurang bagus, kurang simetris dan lain-lain lah. Nah itu kita secara tidak langsung belajar dari situ. Kalau pemasarannya kita ada di media online, ada beberapa distributor atau toko-toko yang kita suplai, bahkan dengan mitra-mitra kerja sekarang, perusahaan-perusahaan itu. Nah ini konsepnya kan mitra kerja kita memberikan kepercayaan ke kita untuk mengelola sampah mereka, misalnya kertas. Nah, oleh kita di sini didaur ulang, jadikan produknya dibeli lagi. Gitu. Ada beberapa perusahaan seperti itu. Nah itu perharinya di absen. Ada yang perharinya 40.000 paling kecil yang membuat anak baru sampai yang 75.000 per hari. Belum lagi di luar ongkos tenaga, kalau ada bikin orderan itu di luar tuh. Kalau mereka membuat produk di luar jam kerja itu kita hitung juga per produk gitu ya. Ya kalau saya cermati gitu ya, kita harus masuk dulu, harus diterima dulu, bahkan harus jadi mereka dulu kan. Dulu mah rambut dimerahin gitu ya, kita dimerahin rambut, kemudian ya pakai kaos, pakai sendal ke jalan bawa gitar kadang. Nah itu membuat mudah gitu ya, membuat mudah untuk mendekati mereka. Akhirnya kan kalau dulunya misalnya kita tanya A, jawabannya B, besok jawabannya C, besoknya D gitu ya. Sampai betul-betul kita tanya tuh konsisten A. Nah itu artinya trust mereka sudah kita dapat gitu. Nah yang saya lihat juga sebetulnya mereka ke jalanan itu butuh figur. Bukan hanya ekonomi, karena banyak kok anak jalanan berasal dari keluarga mampu itu banyak. Karena mereka kehilangan figur orang tua. Walaupun misalnya orang tuanya kurang mampu ya, keluarga menengah ke bawah misalnya. Tapi kalau banyak kok orang tua yang menjadi figur baik, anaknya nggak ke jalan misalnya kayak gitu. Nah ketika di jalan mereka nyari figur. Kadang gabung dengan kelompok A yang ada abang-abangannya nih. Kalau dulu bahasanya abang-abangan kalau ketua yang paling berpengaruh. Nah mereka itu kan walaupun mereka harus setor anak-anak ke abang-abangannya, tapi ada abang-abangannya yang ngasih perhatian. Lo udah makan belum? Makan dulu sana. Kalau ada yang ngancem, paling depan tuh abang-abangannya gitu. Kalau sakit, beli obat lo sana. Nah itu secara tidak langsung menjadikan figur buat anak-anak gitu ya. Ada yang ngasih perhatian. Nah itu yang kita tiru gitu. Jadi ketika di jalan kadang bawa permen, kalau untuk anak-anak kecil kita bagi permen. Ya kalau untuk anak-anak yang udah dewasa itu kita bawa rokok gitu, bawa kopi, ngeriung. Nah lama-lama mereka kita ajak, walaupun belum langsung mau tinggal gitu ya, mengenal dulu dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka minta tinggal di kita, gabung dengan kita. Nah ketika mereka, akhirnya tinggal di tempat kami, di Kumala misalnya. Nah itu pun belum selesai prosesnya. Misalnya yang dulunya ngelem, sekarang kenal. Gara-gara ya mungkin akses internet. Ini misal ya, banyak banyak pengaruh-pengaruh baru gitu ya. Nah ketika keluar mereka kesini lagi, apakah kita menolak? Nah itu yang dari dulu Kumala itu tidak bisa untuk menolak. Jadi selama mereka ini balik lagi dengan tujuan tadi ingin berubah, walaupun udah berkali-kali, kita tetap rangkul. Karena sebetulnya kerjaan kita itu bagaimana nyari strategi, nyari cara agar mereka bisa tadi berubah perilakunya. Kemudian ada harapan-harapan baru lagi misalnya. Memang tadi ya untuk mendapatkan momen itu yang saya bilang tadi proses panjang. Kadang masuk tinggal dengan kita berapa saat, keluar lagi, masuk lagi dan begitu. Tapi pada akhirnya ketika mereka menemukan tadi, oh iya ya saya dapat perhatian,
dapat peran, dapat kepercayaan, itu yang bukan hanya sekedar dapat uang. Kalau boleh jujur, di jalan mungkin dia bisa lebih besar tuh. Misalnya kalau ngamen ya dulu, mungkin kalau sampai malam, dari pagi sampai malam dia dapat 100.000. Nah sementara di kita misalnya hanya 20.000, 25.000, tapi kenapa mereka mau misalnya? Karena mereka mendapat itu, kepercayaan, kesempatan, nilai, apalagi kalau mereka ternyata bisa menjadi trainer, sharing ya, berbagi ilmu, itu kan kebanggaan itu yang tidak mereka dapatkan di jalan gitu. Ketika menjemput sampah misalnya banyak orang nunggu gitu ya. Nah itu yang mungkin tidak, kalau di jalan mereka kan di stigma negatif ya, banyak yang menilai negatif gitu. Nah itu salah satunya. Nah saya sering berpikir gini, ketika mereka memang betul-betul saat itu ada niat untuk berubah, terus tidak ada yang memberi kesempatan, tidak ada yang memberi kepercayaan, akhirnya kan otomatis mereka ya balik lagi gitu, karena sudah tidak ada lagi yang memberikan ruang pada mereka. Nah untuk itu kita walaupun kadang-kadang sampai berkali-kali gitu ya, bahkan kadang-kadang barang-barang di yayasan yang diambil gitu. Tapi ketika mereka datang, ya kita rangkul lagi dengan catatan PR-nya itu ada di kita. Strategi apa lagi nih yang akan kita terapkan ke anak ini. Ya ini penghargaan Kalpataru ini merupakan sebuah hasil dari proses panjang saya dan anak-anak di Kumala ya dalam menekuni kegiatan daur ulang. Itu juga kita nggak mimpi-mimpi acan bahasa Sundanya gitu. Jadi kita beberapa kali, kebetulan kita kan bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara, kita bermitra lama semenjak berdirinya Bank Sampah. Nah kemudian waktu 2024 itu kita diminta untuk menjadi calon penerima penghargaan Kalpataru. Dari awalnya sih kita, ya saya sendiri nggak pede gitu. Nggak pede, harusnya kan penerima Kalpataru itu yang bayangan saya waktu itu ya, yang gunung gundul jadi hijau gitu kan, sungai kotor jadi ini, bayangannya seperti itu. Kita nggak merasa apa-apa gitu, karena memang dengan anak-anak tuh dulu ya merasa hanya kegiatan tadi ya, kegiatan happy gitu kan. Nah tapi waktu itu ketika Pak Wali Kota bilang, lo nggak sayang Jakarta Utara? Nah itu mulai berpikir juga nih, ini kan nasional membawa nama wilayah ya, akhirnya ya bersedia untuk didaftarkan jadi calon penerima. Dan ya nggak nyangka juga jadi peraih Kalpataru apalagi bidang pembina lingkungan. Nah setelah mendapat Kalpataru ya mungkin banyak pihak yang ingin sharing kegiatan kita direplikasi di tempat mereka, atau menjadi narasumber untuk sharing tadi pengalaman, konsep-konsep, ya macam-macam lah. Nah itu yang membuat saya nggak bisa nolak, dalam arti tadi kita kan udah diketok nih, dikasih tanggung jawab, dikasih nilai, nah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa kita asal nggak mau, saya sibuk ini. Justru itu yang saya rasa, dan ke diri sayanya ya memang kita ternyata berbagi atau istilahnya nggak hanya ke anak-anak jalanan lagi, ke masyarakat luas. Itu yang akhirnya, dan anak-anak pun mendukung, dan saya selalu sebisa mungkin selalu bawa mereka itu, entah jadi narasumber, pelatihan atau apapun, selalu jadi menikmati hasilnya juga kan.
Ya ini kan kalau pertama saya berpikir ini mungkin hasil dari sebuah proses panjang ya, yang tadinya kita nggak merasa ini tuh bukan sesuatu nilai yang wah, tapi ternyata proses panjang ini diberikan menghasilkan nilai entah buat kita, keluarga, anak-anak, bahkan masyarakat luas. Jadi Kalpataru ini kan bukan pribadi, ini milik kami di Kumala, milik keluarga, bahkan milik Jakarta Utara, bahkan DKI kan. Nah itu yang, oh iya ternyata dampaknya konsistensi yang kita lakukan selama ini tuh berdampak nilai dan berdampak luas, bukan hanya untuk kita. Ya, untuk generasi muda kan sebetulnya ini saya melihat masalah sampah itu sebetulnya di satu sisi itu peluang. Seperti saya bilang tadi ya, kalau kita mau membuat satu usaha atau kegiatan ekonomi produktif ini ada salah satunya ya, ada bahan baku yang bisa dimanfaatkan. Bahkan sekarang mungkin banyak pihak yang ingin akan mensupport. Entah pemerintah, entah swasta. Nah ini untuk generasi muda ini menjadi kesempatan atau peluang bagus juga gitu ya. Nah selain itu juga ya tentunya kepedulian kita untuk mengurangi, kemudian memanfaatkan atau mengelola kembali. Nah itu juga tidak menjadi penghalang buat karir gitu ya. Bahkan kalau kita cakap memanfaatkan peluang ini akan menjadi satu satu alat ya untuk memberdayakan diri kita sendiri. Nah, saya harapkan untuk generasi muda itu kalau ingin tertarik gitu ya dalam isu lingkungan dalam hal ini sampah, selain tadi mencari atau berjejaring misalnya dengan kita senang nih kalau ada generasi muda datang banyak mahasiswa ke sini belajar tentang pengelolaan sampah daur ulang. Nah kalau ada yang ingin tapi belum tahu apa-apa gitu ya mulailah dari hal kecil yang kita bisa. Mulailah dari hal kecil, jadikan itu kesenangan untuk diri kita sendiri sambil dikembangin, berjejaring dan lain. Mudah-mudahan itu menjadikan manfaat minimal untuk diri kita sendiri, ya syukur-syukur buat lingkungan sekitar kita, bahkan buat dunia gitu. Mulai dari hal kecil. Karena saya melihat di satu sisi kapasitas kita dan potensi yang ada di sini ya, kemudian ada peluang-peluang pengembangannya di wilayah sekitar gitu. Jadi saya ingin terus merangkul ya anak-anak muda, siapapun itu termasuk anak jalanan, siapapun merangkul untuk bagaimana bersama-sama berbuat sesuatu lah.